Ih, lucu banget. Jungkook, BTS. Ah, mau photocard sama photobooknya, lucu-lucu. Aku mau beli albumnya deh. Tapi aku takut kalau barangku ditahan bea cukai. Oh iya, bea cukai kan punya Bravo BC. Telepon dulu deh. Bravo Bea Cukai, selamat pagi. Nama saya Michelle, ada yang bisa saya bantu? Iya, selamat pagi. Jadi, saya dalam keadaan bingung dan ingin menanyakan prosedur pemasukan barang yang mau saya beli dari luar negeri. Apa saya menelpon nomor yang benar? Iya, benar Ibu. Boleh saya tahu nama Anda? Nama saya Lala. Apa yang bisa saya bantu Ibu Lala? Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya ingin membeli barang dari luar negeri. Namun, saya tidak tahu prosedurnya dan takut barang tersebut tidak dikeluarkan oleh bea cukai. Mohon penjelasannya ya, Ibu. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Lala. Terkait yang Anda tanyakan sebelumnya, hal tersebut masuk ke dalam impor prosedur barang kiriman, di mana nilai pembebasan per kiriman sebesar 3 USD. Baik, akan saya jelaskan secara detail dan singkat Ibu Lala. Pemerintah Indonesia telah membuat dan mengesahkan aturan baru atas barang kiriman. Anda dapat membaca aturan atas barang kiriman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 199/PMK 010/2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Berdasarkan data Custom Access Integrated System and Automation atau CASA barang kiriman, dapat dibuktikan kenaikan jumlah dokumen consignment notes atau jumlah paket dari luar negeri mengalami peningkatan dari tahun 2017 hanya sebesar 6,1 juta paket menjadi 19,5 juta paket pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2019 yaitu 57,9 juta paket. Kenaikan yang cukup signifikan tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga diubahlah aturan atas barang kiriman yang bertujuan untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan melindungi industri kecil menengah. Peningkatan jumlah barang kiriman impor e-commerce menciptakan kondisi lapangan atau usaha yang rata dan mampu membangun sumber daya manusia yang bersaing, masukan pengrajin dan produsen dalam negeri. Hal tersebut sejalan dengan fungsi DJBC yaitu Industrial Assistance dengan maksud untuk membantu pergerakan, kemajuan, dan perkembangan industri dalam negeri. Terdapat 3 pokok pengaturan pada peraturan barang kiriman yaitu de minimis threshold atau penyesuaian nilai pembebasan, tarif bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, penyederhanaan prosedur kepabeanan. Akan saya jelaskan satu persatu. Pada de minimis threshold atau penyesuaian nilai pembebasan atas barang kiriman dari yang sebelumnya sebesar 75 USD per penerima barang per hari untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor menjadi 3 USD per kiriman atau consignment notes untuk bea masuk saja. Penyesuaian nilai pembebasan menjadi 3 USD dapat dilakukan mengingat pada pasal 25 ayat 1 huruf M Undang-Undang Kepabeanan memberikan pembebasan mutlak atas barang kiriman sampai dengan batas nilai tertentu. Dan nilai impor yang sering dicantumkan dalam pemberitahuan impor barang kiriman adalah 3,8 USD per consignment. Penyesuaian nilai pembebasan ini juga tentunya berdasarkan masukan dari beberapa asosiasi serta benchmark dari berbagai negara telah menerapkannya. Ambang batas hanya berlaku untuk bea masuk dan tidak berlaku untuk pajak dalam rangka impor dikarenakan 1. Undang-undang tidak mengatur mengenai pemberian threshold atau ambang batas di bidang perpajakan. Kedua, berfungsi untuk menciptakan kondisi lapangan atau usaha yang rata dan membangun sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan menggunakan produk lokal. Pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor
pada barang dengan FOB kurang dari sama dengan 3 USD, wajib melampirkan consignment notes atau dokumen pengiriman barang dengan pembebasan bea masuk serta membayar pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Untuk barang dengan FOB lebih besar dari 3 USD sampai dengan 1.500 USD, wajib melampirkan consignment notes atau dokumen pengiriman barang dengan membayar bea masuk 7,5% serta membayar pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Dan untuk barang dengan FOB lebih dari 1.500 USD, wajib melampirkan pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan impor barang khusus. PPh dikecualikan dari pemungutan dengan pertimbangan impor barang kiriman pada umumnya merupakan barang konsumsi akhir. Banjirnya beberapa produk dari luar negeri tentunya merugikan pengrajin dan produsen dari dalam negeri. Impor barang kiriman atas produk-produk tersebut sebesar 63% dari total importasi barang kiriman, serta untuk menghindari pergeseran impor via barang kiriman karena tarif tunggal 17,5%, jauh lebih rendah dari tarif MFN 32,5% sampai 50%. Maka DJBC menerapkan tarif atas barang khusus yang FOB-nya melebihi 3 USD. Terdapat 3 produk, diantaranya adalah tas yang dikenakan bea masuk sebesar 15-20%, sepatu yang dikenakan bea masuk sebesar 25-30%, serta produk tekstil dikenakan bea masuk sebesar 15-25%, ketiganya ditambah PPN sebesar 10% dan PPh sebesar 7,5% sampai dengan 10%. Selanjutnya, tarif barang khusus juga diberikan pada produk buku, khususnya buku ilmu pengetahuan bebas yang melebihi batas ambang bawah atau threshold sebesar 3 USD, dikenakan bea masuk 0%, PPN 0%, PPh 0%. Hal tersebut untuk mendukung peningkatan ilmu pengetahuan dan tingkat literasi di Indonesia. Pembebasan juga diberikan pada barang kena cukai atau BKC. Pembebasan diberikan untuk setiap penerima barang perkiriman dengan jumlah paling banyak, sigaret sebanyak 40 batang, cerutu sebanyak 5 batang, tis sebanyak 40 gram atau hasil tembakau lainnya dengan bentuk batang sebanyak 20, kapsul sebanyak 5, cair sebanyak 30 ml, cartridge sebanyak 4, bentuk lainnya 50 gram atau 50 ml dan atau MMA sebanyak 350 ml. Dengan bea masuk nilai barang sebesar 3 USD per kiriman. Apabila barang kiriman melebihi jumlah pembebasan BKC, maka akan dimusnahkan atas kelebihannya oleh pejabat bea cukai. Untuk barang kena cukai yang memenuhi persyaratan atas pembebasan yang FOB-nya kurang dari sama dengan 3 USD, dibebaskan cukai, dan bea masuknya juga dibebaskan. Untuk barang yang FOB-nya lebih dari 3 USD sampai dengan 1.500 USD, bebaskan cukainya dan bea masuknya wajib dibayarkan. Untuk barang yang FOB-nya lebih dari 1.500 USD, diterapkan tarif MFN dengan pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan impor barang khusus. Atas fasilitas pembebasan bea masuk barang kiriman yang telah saya jelaskan sebelumnya, jika dilanggar, maka untuk penyelenggara pos wajib membayar bea masuk dan sanksi administrasi, sanksi lain berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan Kepabeanan, pencabutan persetujuan melakukan kegiatan kepabeanan, serta rekomendasi pencabutan izin penyelenggara pos ke instansi terkait. Sedangkan untuk penerima barang wajib membayar bea masuk dan sanksi lain berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan Kepabeanan. Sanksi administrasi diberikan oleh Direktur Jenderal untuk penyelenggara pos yang ditunjuk dan Kepala Kantor Kepabean untuk perusahaan jasa titipan. Hal tersebut menjadi dasar Kepala Kantor Pabean lain untuk memberikan sanksi serupa. Untuk barang kiriman di kawasan bebas berlaku ketentuan umum barang kiriman yang sama pada pembebasan bea masuk dan penetapan tarif. Kawasan bebas merupakan suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Contohnya, Batam, Sabang, Tanjung Balai Karimun, dan Bintan.
atas pemberlakuan aturan barang kiriman PMK 199-PMK 010-2019 dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020. Anda dapat melakukan pelacakan atas barang kiriman Anda menggunakan nomor resi di laman www.beacukai.go.id/barangkiriman. Dan dimohon hati-hati atas penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Seperti itu Ibu Lala penjelasan saya terkait barang kiriman. Apakah informasi yang saya berikan cukup jelas? Iya, terima kasih Bu. Saya sudah paham karena penjelasan Ibu. Sama-sama Ibu Lala. Apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tidak, hanya itu saja. Oke, siap Ibu Lala. Terima kasih telah menghubungi Bravo Bea Cukai. Selamat pagi, semoga hari Anda menyenangkan. Yeay, lanjut pembayaran album BTS-nya deh. Dan gak perlu takut kalau barangku bakal ditahan bea cukai.